Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Terpuji termulia Engkau Allah kami yang penuh kasih dan setia. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya memberikan kami kekuatan dan membimbing kami untuk memahami akan firman-Mu. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 5-10. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya kebaikan. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tema kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, kitab Yeremia adalah kitab yang mengisahkan suatu gambaran yang jelas tentang keterbatasan dan kekuatan dari Nabi Yeremia sendiri yang menjalankan tugas panggilan dan perutusan Allah. Dan kitab ini juga mengisahkan tentang angkatan yang terakhir dari bangsa Yehuda di tengah-tengah kerajaan Yehuda sendiri. Secara khusus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita adalah berbicara tentang berkat dan hukuman, dan juga tentang hati yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak dapat dipercaya. Saudara-saudaraku, kesombonganlah yang merupakan awal kehancuran. Inilah yang dialami oleh bangsa Yehuda, di mana mereka merasa aman ketika mereka berkoalisi dengan sekutu-sekutunya dan menyembah allah-allah asing. Akibatnya, mereka mengalami masa yang berat dengan dibuang ke Babel. Hukuman itu diberikan oleh Tuhan untuk menghancurkan kepercayaan diri bangsa Yehuda yang terlalu tinggi dan membuat mereka bertobat. Ini kalau kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11-13. Hidup susah di pembuangan menyadarkan mereka untuk kembali mengandalkan Tuhan, satu-satunya Allah yang berdaulat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan tidak ada pilihan selain menjalani hidupnya yang penuh hukuman. Bagaimanapun keadaan hidupnya, dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Inilah yang dikatakan ayat 6 pada renungan kita. Keadaan susah akan membuatnya kehilangan sukacita. Keadaan jaya akan menjauhkannya untuk menikmati sukacita yang sejati.
Jadi jangan kita pikir kenikmatan duniawi bisa mengalahkan kenikmatan dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, sebaliknya orang yang mengandalkan Tuhan tidak ada pilihan selain menjalani hidup yang penuh berkat. Di ayat 7 dikatakan, diberkatilah dia tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Selaras dengan Mazmur 1, orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang dekat dengan sumber air. Sekalipun dalam kekeringan, pohon itu akan tumbuh sangat subur karena selalu mendapat pasokan nutrisi yang cukup. Di sini artinya bukan berarti hidup orang yang mengandalkan Tuhan selalu dijauhkan dari kesulitan hidup. Tetapi apapun kesulitan hidup yang dialami orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya tetap kokoh. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana caranya untuk mengandalkan Tuhan? Ini yang mungkin menjadi pertanyaan kita. Pertama, jelas bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah menggantikan kekuatan rohani. Artinya kekuatan yang tak terbatas dengan sumber kekuatan duniawi. Kekuatan duniawi yaitu yang terbatas. Di tengah tekanan batin akibat pelayanan yang begitu berat, kalau kita lihat pada pasal 15 ayat 18, ada 5 doa Yeremia yang berbentuk puisi tercatat dalam kitab ini juga. Misalnya kalau kita baca di pasal 20 ayat 7-18. Itulah rahasia kekuatannya. Orang yang menggunakan sumber kekuatan rohani tidak akan bisa dikalahkan oleh keadaan apapun. Hal ini jugalah yang dapat kita teladani dari kehidupan Tuhan Yesus. Malam sebelum dia disalibkan, dia bukan sibuk mengatur siasat, strategi, tetapi sibuk berdoa. Hasilnya, Yesus pun mendapatkan kekuatan ilahi untuk menggenapi misinya. Ini dapat kita baca dalam Lukas 22 ayat 43. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan tetap berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan bukan berarti meniadakan usaha, namun berusaha dengan cara pandang bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Saudara-saudaraku, walaupun menyampaikan pesan Tuhan dengan tekun, Yeremia, kalau kita baca dalam kitab Yeremia ini, hanya 2 orang yang tercatat bertobat dalam kitab Yeremia. Dalam pasal 45 ayat 1-5, yakni Baruk sekretarisnya dan Ebed-Melek sida-sida dari Ethiopia yang melayani raja. Di pasal 39 ayat 15-18. Namun demikian, Yeremia terus melayani dengan setia selama 40 tahun sampai akhir hidupnya. Jadi saudara-saudaraku, disinilah letaknya. Banyak orang tekun berusaha, tetapi tidak rela menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, penguasa atas hidupnya. Inilah yang membuat mereka mudah patah semangat ketika hasil usaha mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan tetap taat pada pimpinan Tuhan. Bersandar pada Tuhan menuntut ketaatan mutlak. Bahkan seperti Yeremia dalam kehidupannya, sampai harus mengalami berbagai kesulitan. Orang-orang sekampungnya berkomplot melawan dia, dan berbagai penganiayaan diterimanya. Yeremia juga menjalani hidup yang tidak wajar ketika Tuhan memerintahkannya melakukan tindakan-tindakan simbolis untuk menyatakan pesannya. Dia bahkan tidak diizinkan menikah pada pasal 16 ayat 1-4. Kemudian disuruh memanggul gandar
atau kuk dari kayu, dan bahkan menggantinya dengan besi. Jadi saudara-saudaraku, masih relakah kita hidup untuk taat kepada Tuhan sampai seperti Yeremia ini? Ketika ingin menyerah, ingatlah dan mintalah kekuatan pada Tuhan, pada Kristus yang terlebih dulu taat sampai mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Orang yang taat juga berarti bersiap untuk mengganti rencana kita jika Tuhan menghendakinya. Paulus dan Silas pernah dicegah oleh Roh Kudus ketika ingin memberitakan Injil ke Asia dan Bitinia di Kisah 16 ayat 6-7. Secara manusia, itu terlihat sebagai sebuah kegagalan. Mungkin saja mereka merasa kecewa dan bertanya-tanya. Tetapi ternyata Tuhan memiliki rencana lain, yaitu supaya mereka memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Kisah 16 ayat 9-10. Jadi jangan kita terburu-buru untuk langsung kecewa, patah semangat ketika rencana kita yang baik dan matang ternyata tidak terwujud. Walaupun secara kasat mata terlihat merugikan, taat pada Tuhan, pada pimpinannya selalu mendatangkan hasil yang terbaik. Keadaan kita saat ini mungkin terlihat buruk, namun kiranya tidak membuat kita patah semangat, tetapi terus mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, jadi ciri-ciri orang yang hidup mengandalkan Tuhan, tidak hidup mengandalkan diri sendiri atau kekuatan sendiri. Mengandalkan diri sendiri sama artinya mengandalkan apa yang kita miliki. Apakah itu asal-usul, pendidikan, status, kekayaan, kedudukan, kepintaran, dan sebagainya. Pemazmur pernah mengingatkan pada Mazmur 103 ayat 14. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Tidak lain adalah sekedar debu. Seharusnya kita sadar bahwa pada akhirnya segala perkara yang melekat pada kita tidak akan berguna, tidak dapat menolong, apalagi menyelamatkan dan meluputkan kita dari goncangan-goncangan dunia. Digambarkan tentang keadaan orang yang hidup mengandalkan diri sendiri dan menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi saudara-saudaraku, betapa banyak orang percaya yang ketika sentosa, artinya ketika kita sedang aman, sukses, makmur, dan baik-baik saja, kita meremehkan Tuhan. Kita tidak membutuhkan Tuhan, sehingga teguran dan peringatan Tuhan kita anggap remeh karena merasa diri mampu. Jadi ingatlah apa yang dikatakan oleh kitab Yeremia 22 ayat 21. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Jadi saudara-saudaraku, tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Tema kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi tetaplah ingat, hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhanlah yang akan diberkati. Jadi saudara-saudaraku, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Karena Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa dan tidak ada perkara yang mustahil baginya. Tuhan juga pernah berkata dalam Matius 28 ayat 18. Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu kita tidak perlu takut menghadapi goncangan-goncangan yang ada di dunia ini. Sebab kita punya Tuhan yang tak pernah melepaskan tangannya untuk menuntun kita. Inilah yang harus terus kita pegang. Bahwa janji Tuhan, janjinya yang terus menyertai hidup kita.
Mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau telah menjamin kehidupan kami. Oleh karena itu kami percaya. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.